Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu Bapak Asep Haripudium MPD dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adinda Tania dengan NIM 24010164. Di sini saya akan memaparkan materi terkait UAS dari pendidikan agama Islam. Yang pertama, saya akan membacakan dulu kasus yang pertama. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan juga sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Dari kasus tersebut dapat diidentifikasi masalah yang pertama, masjid kurang aktif dalam kegiatan selain untuk sholat wajib dan juga sholat Jumat. Lalu kedua, pemuda cenderung menghabiskan waktu di luar masjid. Dan yang ketiga, program kesehatan ataupun pendidikan belum terpenuhi. Lalu di sini, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama, adanya religius spiritual, yaitu bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat, bisa dengan mengadakan program-program berikut. Yang pertama yaitu mengadakan kajian mingguan dengan tema yang relevan dan juga dengan ustadz ataupun narasumber yang menarik perhatian. Kedua, mengadakan lomba keagamaan seperti azan, hafalan surat pendek ataupun ceramah pendek. Lalu, menyediakan reward atau apresiasi kecil kepada jamaah yang aktif. Misalnya tuh anak-anak kecil yang suka rajin pergi ke masjid. Nah, dari program-program ini memberikan dampak positif, yaitu masjid akan lebih banyak yang berkunjung dan juga akan membuat masjid menjadi lebih ramai dan lebih hidup. Lalu yang kedua, ada sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani ataupun rohani jamaah? Program yang bisa mendukung kesehatan jasmani dan rohani adalah yang pertama, mengadakan senam pagi dan olahraga ringan di area masjid setiap minggu. Kedua, mengadakan piket bersama di masjid. Ketiga, mengadakan konseling gratis secara islami. Nah, dari program-program ini memiliki dampak positif, yaitu membantu masyarakat menjadi sehat secara rohani dan juga jasmani, serta membiasakan diri membersihkan lingkungan. Yang ketiga ada sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, yaitu bisa dengan mengadakan program berikut. Yang pertama, mengajarkan prinsip ekonomi syariah seperti jual beli yang halal, pengelolaan keuangan, dan menghindari adanya riba. Kedua, mengadakan koperasi di masjid dengan menyediakan barang kebutuhan dan harga yang terjangkau. Ketiga, memfasilitasi kerjasama antara jamaah yang memiliki usaha dengan masyarakat sekitar untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nah, dampak positifnya adalah masjid akan menjadi tempat sumber daya ekonomi yang menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya ada dalam cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Program yang bisa dilakukan pertama adalah membimbing jamaah untuk bisa mengolah emosi melalui pendekatan Islam. Kedua, membaca dan juga memahami isi Al-Quran beserta tajwidnya. Ketiga, mengadakan kuliah subuh atau maghrib dengan tema-tema yang memperkuat spiritualitas. Nah, dari program ini juga ada dampak positifnya, yaitu ini akan membantu jamaah membentuk kecerdasan secara emosional, intelektual, dan spiritual, sehingga akan menjadi individu berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adanya kasus kedua. Sebelumnya saya akan bacakan kembali kasus yang kedua. Kasus kedua yaitu seorang pendidik bernama Ustadz Hasyam mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan juga memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan juga kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain,
para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan juga sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim pengajar, murabi pendidik akhlak, muzakir pemberi nasihat, dan mursyid pembimbing. Lalu saya akan mengidentifikasi masalah kasus tersebut. Yang pertama itu, gaya mengajar Ustadz Hasan itu cenderung keras dan membuat siswa merasa takut untuk bertanya ataupun berdiskusi. Kedua, orang tua menginginkan pendidikan Islam yang tidak hanya berbasis pada teori tetapi ada praktiknya. Ketiga, Ustadz Hasan belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai murabi pendidik akhlak, muzakir pemberi nasihat, lalu mursyid pembimbing. Adanya prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang pertama itu sebagai mu'alim akan mengajarkan ilmu dengan sabar dan bijaksana. Kedua, sebagai murabi membimbing akhlak mulia dengan beri teladan. Sebagai muzakir memberi nasihat tanpa memaksa dan juga penuh kasih sayang. Keempat, sebagai mursyid mengarahkan siswa menuju kebaikan dengan cara yang bijak. Selanjutnya ada 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, membuka sesi diskusi santai untuk memahami kebutuhan siswa. Kedua, menggunakan metode ice breaking sebelum pelajaran dimulai. Ketiga, mengajar dengan menggunakan praktek supaya siswa lebih bisa memahami apa yang diajarkan. Dari 3 strategi ini akan membuat siswa merasa nyaman ketika belajar dengan Ustadz Hasan karena tidak terlihat takut ataupun canggung. Lalu ada contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Yang pertama itu membentuk kelompok diskusi tentang tema-tema islami. Kedua, memanfaatkan video islami pendek untuk menjelaskan materi. Ketiga, membiarkan siswa berpendapat tentang pandangan Islam. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terkait Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin merupakan Islam adalah agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam semesta yang juga mengajar kasih sayang dan toleransi. Di sini mengajarkan bahwa Islam sepenuhnya lebih dimartabatkan dan juga menghargai orang-orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Islam juga mengajarkan kita kepribadian lebih baik sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Lalu ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai dan juga ketentuan Islam, seperti adanya larangan riba dan juga mendorong adanya keadilan sosial. Terakhir ada pernikahan dalam Islam, sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan juga merupakan ikatan suci antara dua individu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari materi yang saya paparkan, ada kesimpulan yang bisa saya jabarkan, yaitu masjid dan pendidik Islam memiliki peran strategis dalam membangun umat. Masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual, kesehatan, kecerdasan, dan juga kesejahteraan jamaah melalui program-program seperti kajian, pelatihan, dan kooperasi. Sementara itu, pendidik Islam harus menjalankan peran sebagai pengajar, pendidik akhlak, pemberi nasihat, dan juga pembimbing dengan pendekatan yang lembut dan interaktif. Dengan sinergi ini, umat dapat menjadi lebih religius, cerdas, dan juga sejahtera. Demikian presentasi saya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih karena telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.